Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ini adalah partainya Magnus Carlsen di Title Tuesday sesi kedua kemarin lusa menghadapi pemuda berusia 18 tahun asal Belarusia, Denis Lazarevic, yang kita ketahui sering nongol di event-event turnamen online di chess.com kawan. Seringkali dia memenangkan Title Tuesday. Berhadapan dengan Magnus Carlsen di sesi kedua pada babak ketujuh. Magnus pegang hitam dan Denis Lazarevic pegang putih. Mengawali dengan pion D4, Magnus dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, gajah B4, skap. Magnus bermain dengan Bogo Indian Defense. Nah, di posisi ini kawan, gajah D2 langkah favorit, kuda BD2 atau kuda C3. Memilih langkah utama Denis Lazarevic dengan gajah D2. Variasi pertukaran dipilih oleh Magnus, gajah pukul, gajah D2 skak. Menteri ambil balik kawan, tetap memberikan kesempatan bagi kuda nanti berkembang ke petak C3 untuk memperkuat center. Magnus langsung menghentikannya dengan pion D5, pion E3. Kemudian setelah rokade, Denis Lazarevic terus kembangkan perwira sayap menterinya kuda C3. Magnus menteri E7 berikan kesempatan bagi benteng sesegera mungkin untuk menempati lajur pusat ke depan. Nah, Denis Lazarevic langsung membuka permainan petak pusat dengan pion C pukul pion D4 untuk berikan tempat bagi gajahnya keluar. Ambil balik menggunakan pion E untuk tetap mendapatkan kontrol di center. Denis Lazarevic gajah D3 dan Magnus memperkuat sayap menterinya sekaligus senternya dengan pion C6 kawan, membentuk rantai pion yang solid di sini. Rokade Denis Lazarevic. Magnus kembangkan perwira, kuda BD7, menteri C2 bersama gajah kawan untuk perkuat petak senternya. Mungkin persiapan dorong pion untuk pertarungan di petak center E4. Ada benteng E8, perkuat petak E4, tidak memberikan kesempatan pion dorong. Apa yang mesti kalian lakukan di posisi ini? Denis Lazarevic kontrol sayap raja terlebih dahulu dengan pion H3, tidak memberikan kesempatan petak G4 diduduki oleh kuda hitam ataupun kedepannya ada gajah. Magnus langsung mengisi petak pusat dengan kuda E4. Blokade lajur pion kawan. Cukup strategis posisi kuda E4 ini. Apa yang mesti kalian lakukan kawan? Di sini Denis Lazarevic meluncurkan serangan minoritas sayap raja dengan pion B4. 2 pion melawan 3 pion sayap menteri hitam. Ini adalah bentuk serangan minoritas. Pion A6. Ya, kalau kalian ambil pion di sini kawan, tentu kuda pukul kuda E4 ya. Dan coba kalian lihat, center kalian rusak, posisi pion kalian terancam. Mungkin dengan kuda F6 kah kalian bermain? Ya simple, gajah tarik mundur kawan. Oke, Magnus tidak bisa menyentuh pion B4. Magnus dengan pion A6 tidak memberikan kesempatan pion dorong maju. Tapi Denis Lazarevic terus meluncurkan serangan minoritasnya sayap menteri dengan pion A4. Magnus kuda D6 untuk perkuat senternya kawan. Sekarang kuda sudah terproteksi, siap caplok dan juga berikan akses bagi gajah terang segera keluar juga. Denis Lazarevic terus menantang pertukaran sayap menteri pion B5, pion C5. Magnus ingin menghancurkan petak pusat. Pion D pukul pion C5. Tapi dorong pion semacam ini kawan, seperti yang kita lihat setelah baku hantam ini, Magnus Carlsen mempunyai pion terpisah di pusat. Kalau menurut engine di sini kawan, ya bisa meladeni pertarungan di petak B5. Pion A pukul pion B5 kawan, ambil balik, benteng pukul benteng, supaya kalian tidak mempunyai pion terpisah. Nanti kalian lanjutkan baru pion C5. Oke, langsung dengan pion C5. Jual, beli, Magnus mempunyai pion terpisah. Gajah dalam posisi terancam, mundur ke E2. Sekarang Magnus menutup permainan sisi menteri dengan pion A5. Ada kuda D4, posisi yang strategis, sudah tidak ada pion yang bisa mengganggu kuda putih ini. Gajah D7. Kemudian ada gajah F3, menekan pion kawan. Magnus melangkah menteri D6. Kalau engine menyukai, kuda C ini lompat ke petak E4. Untuk blokade dukungan dari gajah. Oke, Magnus dengan menteri D6. Keluarkan benteng kawan. Memberikan dukungan bagi kuda gajah untuk menekan pion terpisah ini. Ya, ini bentuk kelemahan kawan. Kalian harus berhati-hati, harus cermat saat melepaskan pion terpisah seperti ini. Jangan ciptakan pion terpisah sebisa mungkin.
benteng AC8. Magnus melakukan counter play di lajur C. Nah, di sini kawan, kuda D ke E2, langsung buka lajur pusat, merupakan langkah terkuat. Memilih menteri ke petak B2, Magnus pion B6, memperkuat posisi kudanya. Tapi dengan konstruksi seperti ini, sepertinya kita lihat pion ini juga termasuk pion terbelakang ya, ataupun juga menciptakan ruang kosong kawan yang tak terkontrol oleh pion di petak C6. Dan Slasavic keluarkan benteng satunya, benteng AC1, pion H6, buka ruang agar tidak ada masalah back rank, kontrol petak G5. Kemudian Denis Lazavic baru sekarang melangkah kuda E ke E2. Maksud saya kuda D ke E2, langsung menyerang pion. Nah, gajah E6 terlihat cukup solid ya untuk mempertahankan pion untuk sementara. Magnus Carlsen memilih menteri E5 untuk pin kuda supaya nggak macam-macam sama pion ini kawan. Tapi di sini Denis Lazavic memilih sikat pion menggunakan gajah. Harapannya jika diambil menggunakan kuda langsung, tentu benteng akan ambil balik kawan. Magnus memilih kuda caplok pion A4, ancam menteri kawan sekaligus. Di sini kuda pukul kuda menantang pertukaran menteri langsung, dan Magnus meluncurkan benteng pukul benteng C1, berharap diambil menggunakan benteng, tapi Denis Lazavic memilih langkah terbaik supaya benteng kita tetap menjaga gajah kawan, dan untuk juga tetap melakukan tantangan pertukar menteri. Seumpama kalian ambil menggunakan menteri di sini, maka Magnus akan mendapatkan ganti perwira kawan. Tidak dapat keuntungan. Langkah bagus dari Denis Lazavic. Walaupun gajah ini jatuh di langkah berikutnya, tapi setelah baku hantam menteri dilakukan oleh Denis Lazavic ini, Magnus punya masalah. Coba lihat, dua perwiranya kena tusuk kawan. Posisi kuda harus tetap dijaga oleh benteng. Pion F4 mengusir benteng. Kalau benteng ke sini ada garduan. Kalau benteng ke sini ada pion G4. Kuda tetap jatuh. Inilah yang mungkin miskalkulasi dari Magnus. Jadi kuda caplok pion E3, benteng ambil gajah D7, Magnus kehilangan perwira kawan. Tapi Magnus masih punya pion bebas, dua pion terkoneksi. Benteng D8 skak, raja H7, dan sudah saatnya raja ini diaktifkan kawan untuk usir kuda. Tapi memilih dengan angka benteng D3, kemudian di sini ada benteng B1, benteng caplok kuda E3, ambil benteng kuda C1 skak, raja F2, kemudian pion B5. Kuda mundur, serang lagi, bergerak ke petak A4. Kemudian ada benteng A1, serang lagi, kuda C5. Nah, di sini sudah saatnya ya, kalau kita main mungkin setuju kalau pion A4 ini segera didorong. Magnus memilih skak terlebih dahulu setelah blokade kawan. Benteng kalau ingin dipertahankan ke petak A3, dan dengan dua pion ini mungkin akan menyulitkan putih kawan, walaupun dia unggul perwira. Magnus memilih pertukaran benteng, ambil balik, raja bergerak, raja putih juga bergerak ke F3. Magnus dorong pion F5 langsung, raja ke H5. Kalau engine yang main, pion H5 juga lebih kuat. Kuda putih tetap mengawal dua pion ini ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa meninggalkan posnya dia kawan. Pion F5 dimainkan oleh Magnus, kemudian raja E3, lanjut Denis Lazavic. Raja H5, pion G3, tidak memberikan kesempatan raja maju, dan Magnus langsung tantang pertukaran pion. Harapannya kawan, nanti kalau pion-pion ini habis, maka permainan bisa berakhir miss. Makanya Magnus segera adu pion di sini. Di sini putih masih tetap bisa menang. Kalau kalian menemukan langkah terbaiknya, silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan satu langkah, hanya satu langkah saja untuk membuat putih tetap menang. Yang lain bisa berakhir remis. Hanya satu langkah saja kan. Biasanya dalam permainan endgame, Magnus Carlsen lah yang raja endgame ya. Tapi pada game ini kawan, Magnus takluk oleh Denis Lazavic setelah Denis Lazavic memilih raja D4. Inilah satu-satunya langkah yang membuat potensi putih tetap bisa menang.
Kalau kalian memilih langkah yang lain, ambil contoh ya di sini, maka pion G pukul pion F4, raja ambil balik di sini, raja G6. Nah, raja akan bergerak tetap ke sini, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, bisa berakhir miss kawan. Kalian adu malah senang, ya jual beli, bisa berakhir miss. Coba lihat, kalian tidak mempunyai pion lagi. Kalau tersisa habis kawan ya sudah remis. Nggak perlu kita otak-atik yang lain. Yang penting kalian harus melangkah raja D4 seperti Denis Lazarevic ini. Dan disinilah kawan, pion pukul pion, ambil balik, raja maju, raja putih juga maju, balapan adu pion kawan, raja ambil pion H3 lanjut Magnus, raja ambil pion F5 balas Denis Lazarevic, Magnus dekati pion, berikan jalan juga bagi pionnya, Denis Lazarevic geser, lindungi pion juga berikan jalan bagi pionnya, balapan pion kita dapat kawan, tapi sayangnya pionnya Denis Lazarevic lebih cepat, apalagi kuda membantunya untuk serang raja skak. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Kenapa nggak dipromosikan? Promosikan juga masih bisa menang kawan. Magnus mungkin promosi di sini. Nah, kuda skak sekarang ya untuk membantu serangan. Di sini kalau kalian melangkah raja ke G2, ya ke F2 skak. Nah, skak mat. Kalian melangkah kemana lagi kira-kira? Ke peta H2, ya tetap bisa skak mat ya. Dan seterusnya silakan kalian lanjutkan sendiri ya. Itulah kenapa Magnus Carlsen kena skak ini langsung menyerah di langkah ke-50. Luar biasa kawan, dan keakuratan langkah dari Denis Lazarevic dalam permainan cepat blitz 3 menitan ini kawan sebesar 95,8%. Luar biasa akurasinya. Magnus sebesar 86,6%. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.